هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Suara Qalbu Jayapura, dan Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah 2 kali pertemuan bicara tentang khauf dan khasyah. Kita sudah menjelaskan makna khauf dan khasyah dan perbedaannya, penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, dan juga penjelasan para sahabat. Kita lanjut penjelasan tentang khauf ini. Ada orang yang salah faham dan sangat disayangkan kesalahfahaman ini disebar ke banyak kaum muslimin yang awam tentang khauf dan khasyah. Kesalahfahaman ini menyatakan bahwa khauf dan khasyah itu hanya untuk orang awam, hanya untuk orang yang level terendah, basic. Karena orang yang sudah level sangat tinggi, para aulia Allah, para wali Allah, mereka itu nggak akan mungkin merasa takut. Karena apa? Takut berarti bersalah. Kalau takut berarti dia masih banyak melakukan dosa, dan itu adalah orang awam. Itu kata mereka, ya. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Abul Abbas bin Al-Arif dalam kitab yang berjudul Mahasinul Majalis. Dia menyatakan al-khauf min maqamatil awam, bahwa khauf itu termasuk maqamnya orang awam. Dia berkata, huwal inkhila'u an tuma'ninatil amni wa taqayyud linida'il wa'id wal hadar min satwatil iqab wa huwa min manazil awami aydan wa laysa fi manazil khawasil walaysa fi manazil khawas khaufun. Kata Abul Abbas bin Al-Arif, dia berkata, khauf atau takut adalah hilangnya ketenangan dari keamanan. Tidak merasa tenang lagi, tidak merasa aman lagi. Dan taqayyud itu selalu ingat linida'il wa'id, terhadap seruan ancaman. Dan al-hadar min satwatil iqab, dia merasa khawatir terhadap cambuknya azab. Jadi itu kata dia,
Wa huwa min manazil awami aydan. Dan ini termasuk tingkatan orang awam. Orang awam pasti terjerumus ke dalam banyak dosa dan maksiat. Makanya takut. Kalau nggak takut mah pede aja ya. Kalau umpamanya ada karyawan, satu selalu disiplin. Orang lain jam 8, dia jam 7 sudah tiba di kantor. Orang lain jam 4 pulang, dia jam 5 masih nongkrong. Pekerjaan selesai sebelum waktunya. Apa yang menjadi kewajiban dia besok, hari ini sudah selesai. Dan selalu sempurna. Disiplin. Terus suatu saat dia dipanggil oleh bosnya. Kira-kira dia takut nggak menghadapi bosnya? Enggak. Dia malah akan apa? Bahagia. Dia akan penuh harapan pasti dapat promosi. Mungkin kenaikan jabatan, kenaikan gaji, ada bonus, ada fasilitas karena dia pede, yakin dengan prestasi, yakin dengan prestise, yakin dengan kinerja dia. Gak perlu ada rasa takut. Tapi kalau ada karyawan yang malas, jam 10 dia baru datang, belum mandi lagi. Jam 2 dia sudah pulang. Pekerjaannya kalau ada bosnya kelihatan terus khusyuk, masukin data, ngolah data. Bosnya ini pergi truk ganti dengan game, tek gitu ya. Kemonitor sama CCTV ketahuan. Dia sering ketahuan, dia sering ditegur. Suatu saat dipanggil sama bos. Takut nggak kira-kira? Takut. Aduh, saya dipanggil, mungkin akan dipecat. Mungkin akan diberi SP, surat peringatan, mungkin akan diturunkan jabatannya, dipotong gajinya, dipotong fasilitasnya. Ada rasa takut karena dia banyak bersalah. Itu logis apa tidak? Logis untuk muamalah dengan sesama manusia. Tapi muamalah kita dalam hal ini dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Arif, walaysa fi manazil khawas khaufun. Orang-orang yang berada pada level yang khusus, level tertinggi nggak akan pernah ada rasa takut. Ini ucapan-ucapan yang keliru, bukan hanya keliru tapi super kelirunya, bingit salahnya. Kenapa? Karena menyimpang dari Quran dan Sunnah. Bertolak belakang dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Al-Quran memerintahkan seluruh orang mukallaf wajib memiliki khauf dan khasyah, dan itu Allah perintahkan. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ali Imran 175 ayat. Kata Allah, jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang mukmin. Kalau mukmin takut, kalau nggak takut bukan mukmin. Kita kemarin sudah membahas perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, idza qila laka takhafullah faskut. Kalau ada orang yang bertanya kepada kamu, kamu takut enggak kepada Allah? Diamlah. Jangan dijawab ya, jangan dijawab tidak, karena dua-duanya jawabannya salah. Jawaban yang benar diam. Kenapa? Li'annaka idza qulta la kafarta. Karena kalau kamu jawab enggak takut kepada Allah, kamu kufur. Allah memerintahkan semua mukallaf untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in qulta na'am, kalau kamu menjawab iya, ya iyalah saya takut. Siapa yang enggak takut?
Falaisa wasfuka wasfa may yakhaf, maka jawabanmu itu bukannya jawaban orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah merintahkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian orang-orang mukmin. Itu dengan khauf. Dengan khasyah juga Allah berfirman dalam Al-Baqarah 150, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kepadaku. Masih ingat kan perbedaan khauf dengan khasyah? Kalau khauf bahasa kitanya apa? Khawatir. Khawatir itu ya takut. Tapi takut terhadap sesuatu yang tidak pasti, belum kita ketahui apa yang ditakutinya, bagaimana kalau yang ditakutinya ini terjadi dan belum tentu terjadi. Khawatir ya, khauf. Kepada Allah harus takut dalam arti khauf ya. Apa contohnya? Khawatir umpama Allah mencabut hidayah dari diri kita, khawatir doa-doa kita tidak dikabul, khawatir ibadah-ibadah kita tidak diterima, khawatir kita tidak istiqamah sekarang taat beribadah, nanti menjelang kematian kita belot, berhenti ibadah, berubah jadi maksiat, waliyadzubillah. Ada kasus orang yang kayak begitu? Banyak. Iblis juga dulunya ahli ibadah, tapi kemudian jadi makhluk yang terlaknat sampai kiamat. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Kita khawatir kita demikian. Dibegitukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka khauf, takut. Khasyah, takut terhadap sesuatu yang sudah pasti kita ketahui. Takutnya berdasarkan ilmu, tahu apa yang ditakutinya, tahu bagaimana kalau yang ditakutinya itu terjadi menimpa kita, tahu. Seperti takutnya kita kepada murka dan azab Allah. Kita tahu azab neraka gimana, belum merasakan dan mudah-mudahan naudzubillah tidak merasakan. Tapi gambaran Quran dan hadis mengerikan ya tentang neraka, waliyadzubillah. Nah, dua-duanya harus dimiliki, baik khauf ataupun khasyah kepada Allah, dan itu perintah Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 13, fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah lebih layak, lebih pantas untuk kalian takuti kalau kalian orang-orang yang beriman. Coba lihat ayat tadi, jangan kamu takut kepada manusia tapi takut kepadaku. Allah lebih layak untuk ditakuti daripada yang lain. Dua-duanya dikatakan kalau kalian orang yang beriman. Menunjukkan khauf dan juga khasyah termasuk lawazimul iman. Lawazim itu hal-hal yang menjadi konsekuensi dari keimanan, konsekuensi yang wajib. Kalau iman wajib takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari semua penjelasan tadi, takut ini merupakan kewajiban bagi semua mukallaf, baik yang awam termasuk juga yang khusus, bahkan semakin khusus level tingkatan kedudukan seorang di mata Allah semakin tinggi, semakin gede takutnya. Nah, kita tunjukkan beberapa ayat makhluk-makhluk terhebat. Tidak hanya manusia, ada yang lebih hebat daripada manusia, ada para malaikat. Malaikat itu takut nggak kepada Allah? Bingit takutnya. Sampai pingsan malaikat. Allah menerangkan dalam Al-Quran. Malaikat kalau mendengar wahyu Allah itu pingsan. Saking takutnya. Apalagi di bawah itu. Ya.
Allah Azza wa Jalla memuji manusia atau makhluk-makhluk yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia-manusia ini manusia-manusia khusus. Orang awam malah nggak takut ya. Makanya berani apa? Berdosa, bermaksiat, melanggar, melalaikan ibadah kan gitu. Orang-orang khususnya yang solehnya jarang berbuat dosa. Karena apa? Gedenya rasa takut. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 39, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Ini orang khusus, orang awam? Orang khusus. Siapa yang menyampaikan risalah Allah? Para nabi, para rasul, para ulama, para duat, orang-orang khususnya, orang-orang terbaiknya. Allah menyatakan alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Kata Allah, dan orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai penghisab. Oleh karena itulah maka berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, ay yakhafunahu wa la yakhafuna ahadan siwah wa la tamna'uhum satwatu ahadin an iblaghi risalatillahi ta'ala. Maknanya mereka yang menyampaikan risalah itu sangat takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka penderitaan, ancaman, siksaan sesama manusia tidak menghalangi mereka dari menyampaikan risalah Allah. Ada nggak orang yang menyampaikan risalah Allah kemudian diancam oleh sama manusia? Ada, diancam, di persekusi, bukan ancaman lagi, persekusi namanya. Sudah real apa sudah nyata? Sudah kejadian di beberapa tempat kepada beberapa orang. Ada nggak orang yang takut, takut di persekusi, di demo segala macam, akhirnya belot membela ahlul bidah, balik memerangi ahlul sunnah? Ada yang kayak begitu? Ada, takut itu orang. Makanya kalau umpamanya ada dulu seorang da'i salafi, khair orangnya, akhlaknya baik, lemah lembut, tiba-tiba belot menjadi pembela ahlul bidah, dipuji-puji oleh ahlul bidah dan balik menyerang kita, itu karena takut. Di daerahnya itu takut dipersekusi, takut di demo, takut di ini, takut di itu, belot demi selamat itu. Nasihat puluhan orang nggak didengar. Allah lebih layak untuk ditakuti daripada orang, ya. Nah, ada yang seperti itu, tidak berhenti berdakwah, tetap berdakwah tapi belok arahnya. Asalnya lurus lempang, jadi zigzag gitu tah. Seperti itu, tubruk sana, tubruk sini. Yang harus ditubruk dia biarkan, yang harus dibiarkan didukung, bahkan dia apa? Ditubruk. Allah pun memuji beberapa nabi, salah satunya karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, seperti firman Allah dalam Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Kata Allah, sesungguhnya mereka, para nabi ini, mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka menyeru kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Itu para nabi. Wa kanu lana khasyin, dan mereka khusyuk kepada kami. Dalam beribadah ada 3 tuh yang terkandung.
raghbah, harapan, kemudian rahbah, rasa takut dan khusyuk. Itu orang-orang spesial dari kalangan manusia di setiap zaman, yaitu para nabinya dan para rasulnya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi yang dikenal dengan sebutan Al-Jami' li Ahkamil Quran, Tafsir Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, ay yad'una waqta ta'abbudihim wa hum bihali raghbatin wa raja'in wa rahbatin wa khaufin. Maknanya adalah mereka berdoa ketika mereka beribadah dalam keadaan penuh rasa harap, penuh harapan, dan dipenuhi juga rasa takut. H2C2T-nya apa? Harap-harap, cemas-cemas. Biar seimbang. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Ada lagi yang lebih lagi daripada para nabi, para malaikat. Saya tanya, mana yang lebih mulia, para malaikat atau para nabi? Dulunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, saya berprinsip ini adalah masalah yang tidak perlu dibicarakan dalam agama. Mana yang lebih utama, para nabi atau manusia ataukah para malaikat? Tapi setelah menelaah ternyata para sahabat, para ulama tabi'in juga membicarakannya. Membicarakan mana yang lebih utama, para malaikat atau para nabi. Malaikat ataukah orang-orang yang beriman? Malaikat ataukah manusia? Para ulama kesimpulannya merinci. Pertama, para malaikat jauh lebih utama daripada manusia-manusia yang fasik, apalagi yang kafir ya. Atau muslim yang fasik, yang durhaka. Tapi dibanding para nabi lebih utama daripada umumnya malaikat. Sebagian ulama menyatakan kecuali malaikat Jibril. Kenapa? Bukankah para malaikat nggak pernah dosa, nggak pernah maksiat? Kalau para nabi suka melakukan kesalahan apa tidak? Iya suka. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pernah bersalah? Iya pernah bersalah. Tapi pribadi, kalau dalam hal menyampaikan risalah nggak pernah salah. Itu yang dimaksud dengan maksum. Kemaksuman para nabi dalam hal menyampaikan risalah. Adapun aspek yang sifatnya manusiawi, iya mungkin terjerumus ke dalam kesalahan, ya ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian rujuk dari kesalahan tersebut. Nah, jadi para nabi pun bersalah. Para malaikat gak pernah bersalah walaupun sedetik. Kenapa disebut para nabi lebih utama? Karena kalau para malaikat mah ibadah dan tak bersalah, memang mereka itu ditakdirkan untuk begitu. Mereka mah tidak diberi keinginan untuk bermaksiat dan tidak diberi kemampuan untuk itu. Mereka mah tidak diberi kelemahan. Mereka mah tidak diberi keterbatasan seperti yang dimiliki manusia. Mereka mah tara cangkel, tara singsiremen. Kalau kita sujud 10 menit, nggak bisa bangun tuh. Singsiremennya baal mati rasa gitu. Mau bangun nggak bisa ini teh. Sok coba. Ada orang yang sujud pada waktu tahajud, lama si orang yang tidur. Dalam posisi begitu. Pas sadar mau bangun nggak bisa. Karena apa? Singsiremen tadi. Pegel, cangkel. Malaikat nggak mengalami itu. Nggak ada keterbatasan, tidak cangkel, tidak bosan, tidak boring, tidak bored. Kalau boring ngebetein orangnya. Tidak merasa bosan.
Kalau boring, ngebosankan orang lain. Kadang-kadang kita salah, saya lagi boring, berarti lagi nyebelin tuh orang. Mananya? Jadi malaikat tidak diberikan kendala seperti itu dan juga tidak ada godaan. Setan nggak bisa menggoda malaikat agar tidak ibadah, enggak. Makanya ibadah malaikat disebut ibadah jabaliyah dan bukan ibadah syar'iyah. Memang mereka diciptakan untuk itu. Adapun manusia, manusia pertama diberi keterbatasan, kelemahan. Ada cangkel, ada kesel, ada singsiremen, ada capek, ada lelah. Terus selain itu ada haroream, malas. Nabi suka malas dalam ibadah? Suka. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Nabi SAW tidak pernah melewatkan salat malam. Fa'idha marida au kasala shalla qa'idan. Kalau beliau sakit atau malas, kata siapa malas teh? Kata Aisyah, bukan kata saya, jangan protes. Ustaz lancang menyebut Nabi malas. Kata Aisyah, wa idza marida au kasala. Kalau beliau sakit atau malas, shalla qa'idan. Beliau tetap sholat malam tapi sambil duduk. Ada tuh dan namanya kemanusiawinya. Beliau manusia, bukan robot. Robot kayak ada habisna baterai tuh. Ya. Nah, oleh karena itulah manusia diberi keterbatasan dan kelemahan itu pertama. Kedua, ada godaan setan, tidak dibiarkan. Kalau dengan seabrek halangan ada kelemahan, keterbatasan, rasa malas, ada godaan setan, masih bisa beribadah dengan hebat kepada Allah. Ini hebat, 2 jempol, lebih 10 jempol kalau punya. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada godaan, tidak ada keterbatasan, ya pantasnya. Mana coba yang lebih berharga? 100 gol atau 1 gol? Ya 100 satunya. Tapi kalau 100 gol ini hadiah dari lawan, silakan, nggak dijaga semua. Gol. So, ketika orang mau memasukin, semua lawannya nyingkir sampai ke gawang. Kata kiper, mau masukin silakan, nggak dijaga. Blos 100 kali. Itu prestasi atau pelecehan? Pelecehan. Disurahkan tuh, ya. Lebih berharga 1 gol. Dihadang oleh lawan bisa digocek, ya, dikerubutin oleh 11 lawan, digocek semuanya, sampai jungkal jumpalik, sampai di sliding dia bisa loncat, di tackle dia bisa menghindar gitu ya, dikurung sama 3 orang, masih bisa lolos, sampai dia mampu memasukkan bola itu ke gawang. Ini jauh lebih apa? Lebih berharga. Selebrasinya juga gimana? Coba kayak orang gila. Betul apa benar? Kalau itu dilakukan dalam kondisi normal di jalan, akhirnya kekituan disebut kurang saendan. Disebut orang gilanya. Kadang nari, kadang kakapalan, kadang salto, kadang-kadang ngojai dina apa? Dina rumput, setelah nangkuban ditumpuk oleh kawannya pejet, seneng aja. Seperti itu. Itu lebih berat karena ada kendala. Jadi ibadah yang dilakukan oleh manusia lebih berharga daripada oleh para malaikat. Karena para malaikat memang jabaliyah begitu. Tidak ada kendala, selalu semangat, tidak diberikan rasa malas, tidak ada bisikan setan yang menggoda. Kalau manusia mah ada bisikan, ada malas, ada keterbatasan, tapi masih ibadah. Ini lebih berharga. Makanya para ulama menyatakan manusia-manusia soleh yang takwa, apalagi para nabi, lebih utama daripada para malaikat. Terus dilihat dari sisi juga di akhiratnya. Manusia soleh, manusia takwa mengalami kebahagiaan yang tak terkira di surga. Ada malaikat mah tidak.
Malaikat mah ibadahnya tidak dipahalai oleh Allah, tidak dibalas dengan surga. Di surga penuh kenikmatan yang memang diinginkan, dibutuhkan oleh manusia. Tapi semua kesenangan itu tidak dibutuhkan oleh malaikat. Malaikat gak bersyahwat, malaikat gak makan, malaikat gak minum, malaikat gak berpasang-pasangan. Makanya kebutuhan mereka berbeda dengan kita. Kalau kita kenapa bahagia di surga? Ada makanan di sana, ada minuman di sana, ada pasangan bidadari-bidadari cantik jelita di sana. Ada semua yang diinginkan oleh kita. Semua yang diinginkan oleh kita di surga tidak dibutuhkan oleh malaikat. Kita di sini umpamanya melihat emas, uang, numpuk. Wah, sumringah. Coba itu semua disodorkan ke kuda, ke sapi. Enggak, cuek aja gitu ya. Bukan itu yang mereka butuhkan. Tapi ketika oleh kita disodorkan rumput hijau, mereka, kita mah rumput hijau walaupun setruk, seneng apa enggak? Ngapain rumput ya? Coba umpama Miss Universe disodorkan ke kuda. Apakah kuda senang? Enggak, cuek aja. Tapi kalau umpamanya ada kuda betina, baru dia kumincir. Baru dia itu apa? Jete, sentil, dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan hal itu karena kebutuhan antara kita dengan binatang juga berbeda. Apa yang membuat kita bahagia enggak membahagiakan binatang dan sebaliknya. Apalagi dengan para malaikat. Maka di surga manusia mengalami kebahagiaan yang abadi, malaikat tidak. Dari sinilah orang-orang soleh di kalangan manusia lebih utama dari kalangan para malaikat. Nah, berdasarkan hal itulah maka para ulama merinci malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia fasik. Apalagi manusia yang kafir, adapun manusia soleh apalagi para nabi dianggap lebih utama daripada para malaikat. Nah, ternyata jamaah merapat. Ada teguran. Rapat lagi ke depan, ke dalam agar ikhwan yang baru datang bisa masuk. Akhwat juga yang di atas atau yang di luar tolong merapat ke depan ke yang lebih dalam agar akhwat di luar bisa masuk. Nih lihat para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan karakter-karakter baik mereka. Malaikat gak memiliki karakter buruk. Salah satu karakter baiknya mereka amat sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu amat sangat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Para malaikat ada yang di bumi, ada yang di langit, ya. Ada yang di sekeliling arsy. Allah berada di atas mereka semua. Karena Allah ada di mana? Di atas arsy. Kata Allah, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini pertama dengan makna khauf. Ayat lain dengan lafaz khasyah. Para malaikat takut dengan makna khasyah kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Anbiya 28. Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Tentang para malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, di depan para malaikat, dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka, para malaikat, tidak berani memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, dan mereka min khasyati, saking khasyahnya kepada Allah, musfiqun, mereka tunduk patuh taat setia satuhu kepada Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada malaikat yang durhaka sedikit pun. Satu malaikat pun tidak. Jangan ada asumsi, anggapan, apalagi keyakinan. Ada malaikat yang durhaka. Siapa? Harut dan Marut. Harut dan Marut oleh Allah disebut enggak dalam Al-Quran? Iya. Dalam surah apa? Al-Baqarah yang 102 yang mengajarkan apa? Sihir. Sihir itu kufur apa tidak? Kufur. Tukang sihir kufur apa tidak? Kufur. Malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir. Kalau begitu kufur? Enggak. Jangan sampai ada asumsi seperti itu. Apalagi lahir cerita-cerita yang direkayasa. Yang enggak masuk akal. Harut dan Marut dua malaikat yang tinggal di langit lalu terpesona oleh kecantikan seorang wanita namanya Az-Zahrah. Lalu berbuat maksiat oleh Allah dihukum diturunkan ke bumi lalu mengajarkan sihir. Ini cerita yang dikarang-karang. Gak masuk akal. Pernah gak dengar cerita itu? Ada yang pernah, muridnya ada yang tidak. Enggak? Baru sekarang. Sejak kecil saya dengar itu dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai yang menjelaskan itu. Ternyata ditelusuri nggak ada kisah itu, nggak masuk akal. Masa di langit ada perempuan namanya Zahrah? Nggak bisa, gimana naiknya? Kedua, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, bukan banci juga. Mereka nggak memiliki pasangan. Mereka nggak bersyahwat, pasangan jenis kelamin seperti kita enggak. Nggak memiliki syahwat kepada lawan jenis karena nggak memiliki lawan jenis. Terus kalau memang demikian maka malaikat kemudian diturunkan ke bumi mengajarkan sihir. Itu tingkatan yang lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang tadi. Ini mustahil dilakukan oleh malaikat. Ya, penjelasan yang benar adalah Harut dan Marut memang ditugaskan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Allah yang merintahkan ajarkan sihir kepada orang. Dan itu adalah perintah jibiliyah dan bukan perintah syariah. Tugas kamu fitnah sebagai ujian bagi manusia. Apa bentuk ujiannya? Ajarkan sihir. Tapi setiap manusia yang mengajarkan sihir tanya dulu. Kami ini innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian. Jangan kamu kufur dengan mempelajari sihir ini. Kalau ternyata orang ngeyel, sureyel, kekeh, peteke, ingin belajar, ajarkan. Dengan konsekuensi kufur tadi. Ini namanya perintah jabaliyah. Sama halnya sudah sering saya terangkan, perintah Allah kepada para malaikat yang memproses tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan keinginan kita. Jangan dikira kita saya tangan begini itu saya yang menggerakkan. Malaikat yang menggerakkan ini. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan pelaksanaan yang super sempurna sehingga begitu natural gerakan-gerakan kita. Digerakkan oleh siapa? Oleh malaikat. Termasuk proses yang ada dalam tubuh kita, kita tidak memprosesnya sendiri ketika kita makan. Proses yang kita lakukan hanya sampai mengunyah dan menelan ya. Setelah ditelan udah itu dilaksanakan oleh organ tubuh kita yang dalam. Di sini di tenggorokan diremas-remas. Apakah kita diam ya, jangan bicara saya meremas-remas nih. Apa begitu? Enggak. Sampai di mana? Di lambung ada pencernaan secara kimiawi. Kalau di sini masih mekanik. Ada enzim ini, ada enzim itu gitu kan? Apakah kita yang ngatur? Diam, saya lagi mengeluarkan enzim lipase di sini. Apa begitu? Enggak, otomatis. Bukan otomatis, diproses oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu. Nah itu perintah yang jabaliyah. Malaikat
nggak diberi kemampuan menolak, nggak diberikan kemampuan untuk menolak, kemauan dan kemampuan untuk menolak nggak. Itu langsung otomatis. Seperti halnya umpamanya mesin mobil. Apakah mobilnya itu maju oleh kita? Enggak, kita hanya nginjak gas saja gitu ya. Dari injakan gas ini proses selanjutnya itu otomatis mesinnya. Ya, dari gasnya merenan, saya nggak tahu gas itu merenan menyedot bensin terus dibakar kahuruan. Gimana lah saya nggak tahu. Tapi itu semua diproses oleh malaikat. Semuanya. Termasuk ketika manusia mau sujud kepada selain Allah. Sujud ke patung umpamanya. Beribadah ke patung, itu syirik. Sujudnya dia ke patung juga diproses oleh malaikat. Tidak umpamanya malaikat berpikir, wah ini musyrik, jangan, biarkan saja dia jegreg begini. Apakah begitu? Enggak, diproses. Apakah malaikat itu dosa karena ta'awun alal itsmi wal udwan? Enggak, itu perintah Allah. Sudah, kalau dia manusia mau sujud, sujudkan. Proses. Apakah dia berdosa malaikat? Enggak. Itu sama dengan Harut Marut tadi. Kata Allah, ajarkan oleh kamu sihir. Tapi peringatkan dulu, innama nahnu fitnatun falat takfur. Kami ini hanya fitnah. Jangan kamu kufur dengan belajar sihir. Tapi kalau tetap dia kekeh mau belajar, ajarkan, tapi konsekuensinya dia kufur. Dia tidak lulus dalam ujian. Tidak lulus dalam fitnah tersebut. Ya. Jadi nggak ada malaikat yang durhaka, nggak ada malaikat yang berdosa, nggak ada malaikat yang maksiat. Seluruh malaikat itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik khauf ataupun khasyah. Seperti surah Al-Anbiya yang tadi kita sampaikan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa hum, dan para malaikat itu min khasyati, saking khasyahnya kepada Allah, mushfiqun, mereka tunduk. Patuh kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah para malaikat takut. Nah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun takut dengan takut yang luar biasa dan diperintah oleh Allah untuk takut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab 37. Kata Allah, wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsya. Kamu takut kepada manusia, padahal Allah lebih layak untuk kamu takuti. Dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dan sebutlah nama Allah dalam dirimu dengan penuh sikap merendah dan penuh rasa takut. Dan banyak lagi ayat yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia dengan kadar takut yang paling besar kepada Allah dibanding manusia manapun. Nih, ada hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Aisyah, sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazzaha anhu qaumuhu fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi melakukan sesuatu yang dibolehkan secara syar'i, tapi orang-orang menganggap nggak layaklah Nabi melakukan itu, gitu ya. Sesuatu yang secara syariat boleh, tapi orang-orang menganggap Nabi itu nggak mestinya berbuat begitu. Sampailah omongan ini, nanti kita beri contohnya apa saja perbuatan yang boleh secara syar'i tapi dianggap aib oleh manusia. Tapi Nabi melakukannya. Omongan para sahabatnya sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau berkhutbah di hadapan orang. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah setelah hamdalah dulu ya. Lalu beliau berkata,
ma balu aqwamin yatanazzahuna an syai' asna'uh fa wallahi inni a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Kata Nabi SAW, kenapa orang-orang mencela tentang sesuatu yang sudah aku lakukan? Bukan mencela yatanazzahu itu menganggap aku ini nggak layak berbuat begitu gitu ya. Padahal demi Allah, aku orang yang paling mengenal Allah dibanding mereka, dan aku orang yang paling takut kepada Allah di kalangan mereka dibanding mereka. Makanya kalau Nabi orang yang paling takut, paling kenal dengan Allah, apa yang beliau lakukan pasti dilandasi dengan sikap rasa takut dan ilmunya tentang Allah. Menunjukkan boleh itu dilakukan, jangan dianggap aib. Nah, salah satu bentuk yang dianggap aib diterangkan dari Amr bin Abi Salamah radhiyallahu an. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuqabbilus shaim, boleh enggak orang yang sedang saum mencium istrinya? Kalau di luar saum enggak perlu dipertanyakan, berarti bolehnya. Ini masalahnya dengan saum, boleh enggak mencium istri ketika saum? Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, sal hadhihi, tanya wanita ini nih. Wanita ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah? Istri dari Nabi SAW. Fa akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Lalu Ummu Salamah pun memberitahukan bahwa Nabi pun melakukan itu. Nabi pun suka mencium istrinya pada saat saum. Orang-orang aneh, ye engkau Nabi, tapi gitu. Itu nggak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Yainya itu ya bisa ye. Ongkoh, nah ongkohnya ini nggak ada terjemahannya. Gimana dalam bahasa Indonesianya? Ye. Kok Nabi begitu? Paling gitu ya. Maka bertanya orang tadi, sahabat tadi, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau kan orang yang dosamu itu yang lalu diampuni, yang akan datang juga diampuni, tapi kok begitu sih mencium istri ketika saum? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Bahkan saking ini rasa takut ini penting dimiliki oleh semua orang, termasuk orang-orang khusus, Nabi SAW minta hidayah kepada Allah agar dianugerahkan rasa takut. Ini ada doa ini bagus antum hafal, lalu baca, dalam sujud baca, ya, di momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Karena ini bisa menjadi pengerem kita dari dosa dan maksiat. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika. Allahumma ya Allah, iqsim lana, bagi, share untuk kami. Min khasyatika, rasa takut kepadamu. Jadi berikan kepadaku hidayah untuk memiliki rasa takut kepadamu. Rasa takut yang bagaimana? Ma yahulu bainana wa baina ma'asik, rasa takut yang menghalangi kami dengan bermaksiat kepadamu, yang bisa mencegah kami untuk bermaksiat kepadamu. Karena takut. Copet, kalau umpah dia mau beroperasi, lihat situasi, karena resikonya gede, takut ketahuan, takut apa? Ditangkap, babak belur. Ya babak belur, dihajar massa, ya setelah itu diserahkan ke polisi dan diapakan? Dipenjara. Ada tuh.
pas mau nyopet ada orang dehem, wah berarti ada yang lihat. Jadi nggak nyopetnya? Nggak jadi. Dia tahu ada yang melihat. Kalau terus akan babak belur dia. Takut terhadap risikonya. Maka nggak jadi. Rasa takutnya kepada risiko, malah risikonya dari manusia loh. Menyebabkan dia menahan diri dari nyopet. Ya, seperti itu. Apalagi ini kepada Allah SWT. Jadi Allahumma ya Allah iqsim lana. Bagi kami. Share bagi kami. Beri kepada kami. Min khasyatika. Sebagian dari rasa takut kepadamu. Ma yahulu. Ma apa-apa itu rasa takut itu yahulu yang bisa memisahkan kami. Yang memisahkan bainana antara kami wa baina ma'asik dan bermaksiat kepadamu. Yang bisa menghalangi antara kami dan maksiat. Pendek ya doanya. Itu doa pertama tuh. Doa kedua. Nabi berdoa wa as'aluka khasyataka wa as'aluka dan aku meminta kepadamu khasyataka rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahadah baik ketika gaib ataupun ketika syahadah. Gaib itu ketika menyendiri, ketika orang lain enggak ada. Biasanya orang ketika menyendiri dia berani berbuat dosa dan maksiat hanya karena tidak ada yang melihat. Dia kalau di hadapan orang jaim, jaga image. Karena takut muruahnya direndahkan oleh orang. Makanya dia jaga image, dia jaga ucapannya, dia jaga perilakunya, dia jaga sikapnya dan seterusnya. Bagus gak itu? Bagus. Masa di hadapan orang banyak harus bebas kayak kuda liar? Kan enggak ya, jaga. Tapi yang enggak bagus nanti ketika enggak ada orang jadi siga kuda liar gitu tah. Harusnya sama baik di hadapan orang banyak ataupun menyendiri. Enggak ada bedanya karena ketika kita menyendiri ada enggak yang melihat? Ada, yaitu Allah dan beberapa malaikat. Fokuslah kepada penglihatan dan penilaian Allah dan para malaikatnya di setiap keadaan. Termasuk di hadapan orang ramai kita berbuat bukan karena ada orang ramai, tapi karena Allah dan para malaikat yang melihat. Orang mau melihat mau enggak sebodoh amat. Orang mau menilai mau enggak sebodoh amat. Orang mau komen mau tidak enggak masalah bagi kita. Karena mereka enggak bisa memberi balasan atas amal kita enggak. Dan enggak boleh walaupun mereka bisa enggak boleh kita berharap balasan dari orang atas ibadah kita. Yang kita fokus adalah penglihatan Allah, penilaian Allah, balasan dari Allah. Maka kalau demikian kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita ibadah nggak akan ada bedanya. Sendiri gitu, di hadapan orang banyak juga begitu, nggak ada bedanya. As'aluka, aku minta kepadamu, khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadah, baik ketika menyendiri maupun ketika berada di tengah orang banyak. Walaupun menyendiri gak berani dosa karena Allah melihat, para malaikat melihat dan mencatat, kelak akan diperlihatkan catatan itu dan dibalas. Takut akan hal ini maka dia mengerem diri dari dosa dan maksiat. Ya. Coba lihat keterangan-keterangan tadi menyatakan bahwa khauf dan khasyah, takut dan khawatir kepada Allah termasuk sifat para nabi, para rasul, dan para malaikat yang muqarrabun. Maka bila demikian bagaimana mungkin rasa takut ini termasuk
manzilah atau makomnya orang awam. Gak mungkin. Semua orang baik yang khusus ataupun yang awam, yang umum wajib memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal tadi sudah kita jelaskan manusia yang paling takut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang awam ataupun yang khusus wajib ikut beliau dalam segala hal, termasuk dalam hal memiliki rasa takut. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhirat dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja minta rasa takut kepada Allah, apalagi kita, ya. Termasuk di bawah para malaikat dan di bawah para nabi. Siapa? Para ulama. Ternyata salah satu sifat dan karakter ulama karena ilmunya adalah rasa takut. Dan inti dari ilmu ini takut. Hasil dan buah dari ilmu takut. Makin berilmu makin takut. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu orang awam atau orang khusus? Orang khususnya. Ini Allah menyatakan orang khusus itu takut. Maknanya, kullama kana al-'abdu billahi araf kana lahu akhwaf. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal kepada Allah, maka dia akan lebih takut. Sebaliknya kalau enggak punya rasa takut, berarti tidak mengenal Allah. Berkata Rubai' bin Anas radhiyallahu an, dia berkata, "Man lam yakhshallaha ta'ala falaysa bi'alim." Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukanlah orang alim. Dia bukanlah orang yang berilmu. Berkata Imam Hasan Al-Basri, "Al-alim man khasyar rahmana bil ghaib wa raghaba fima raghiballahu fihi wa zahada fima sakhatallahu fihi." Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama adalah orang yang takut kepada Allah padahal dia gaib bagi dirinya. Gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera. Presiden bagi kita serang gaib, ya enggak? Enggak kelihatan, enggak kedengaran, enggak bisa disentuh karena jauh, bukan karena makhluk gaib. Karena jauh. Tapi ada enggak dia? Ada. Di mana? Enggak tahu. Mungkin di kantornya, mungkin lagi kunjungan, mungkin lagi kampanye dan seterusnya, ya. Kita enggak tahu. Dia gaib bagi kita. Ada tidak? Ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah padahal Allah itu gaib bagi dirinya. Dan dia sangat mengharapkan apa yang Allah menyuruh dia untuk mengharapkan hal itu. Mengharapkan ampunan, rahmatnya, keridhoannya, surganya, pahalanya dan seterusnya. Wa zahada fima sakhatallahu fih, dan orang itu zuhud, menahan diri dari apa-apa yang menyebabkan Allah murka. Itu orang alim. Ada 3 kriteria orang alim. Pertama takut. Kedua rughbah, berharap. Ketiga zuhud. Ya. Zuhud artinya menahan diri dari apa-apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dari sinilah kita mengetahui bahwa takut termasuk amalan hati yang luar biasa agungnya. Dimiliki oleh para malaikat, dimiliki oleh para nabi dan para rasul, dimiliki oleh para ulama. Bahkan orang yang tidak takut itu biasanya orang itu orang awam.
Kenapa mereka berani berbuat dosa maksiat? Baik dosa maksiatnya berupa mengabaikan perintah Allah, mengabaikan sholat, mengabaikan saum Ramadan, mengabaikan haji padahal sudah terkena kewajiban haji, mengabaikan zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat. Kenapa mereka berani melakukan itu? Karena nggak ada rasa takut kepada Allah. Ataupun dosa-dosa berupa pelanggaran terhadap apa yang Allah larang. Berani mencuri uang rakyat, uang negara, namanya apa tadi? Korupsi. Berani berbuat zalim, berani mabuk, berani judi, berani zina, berani segala macam Allah yang Allah larang. Itu karena kurangnya rasa takut atau tidak adanya rasa takut. Itu orang awam. Makanya sungguh aneh apabila ada orang yang menyatakan bahwa khauf dan khasyah adalah termasuk makamnya orang awam. Para Allah dan Rasulnya menyatakan orang-orang dan makhluk spesial yang khusus di mata Allah juga memiliki rasa takut. Bahkan dengan kadar yang sangat besar. Para malaikatnya takut kepada Allah dengan kadar yang sangat besar. Para nabi, para rasul juga takut. Dan Allah merintahkan mereka untuk takut. Para ulamanya juga takut karena ilmunya. Dan mereka orang-orang khusus. Dari sini kita mengetahui bahwa takut adalah karakter yang wajib dimiliki oleh setiap mukallaf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Ana mau bertanya, bagaimana cara menimbulkan rasa takut kepada Allah ketika kita lagi sendirian? Tidak ada orang. Mengingat besarnya peluang itu melakukan maksiat ketika sendiri dan bagaimana solusinya? Ya, pertama, kenali Allah semendalam yang kita bisa. Makin mendalam makin bagus. Dan itu punya efek. Mengenal Allah bisa melahirkan banyak dampak positif. Salah satunya dia akan semakin cinta kepada Allah. Karena mengenal sifat Allah itu Rahman, Allah Rahim, Allah Wahhab, Allah Jawad, Allah segala macam. Maka cinta. Terus mengenal Allah bisa membuat kita juga berharap. Raja. Mengenal Allah bisa menimbulkan takut. Takut kepada Allah karena Allah itu maha pencemburu. Lebih pencemburu dari kecemburuan makhluknya. Allah itu maha pembalas. Sekecil apapun dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun. Allah itu intiqam. Kata Allah, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Kami kepada orang berdosa pasti memberikan balasan. Dan kalau membalas, mengadab, itu luar biasa hebatnya. Inna adzaballahi syadid. Ya. Wallahu syadidul iqab. Allah itu sangat dahsyat siksanya. Kedahsyatan siksa Allah bisa dilihat dalam Al-Quran tentang neraka, tentang alam kubur yang diceritakan dalam hadis yang mengerikan. Makanya dari hal itu kita takut dan seterusnya, ya. Jadi pelajari Allah Azza wa Jalla nama-nama dan sifatnya, maka itu akan melahirkan rasa takut yang mendalam. Dan ilmu kita akan sebanding dengan rasa takut yang nanti lahir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Ilmu tentang Allah dan syariatnya. Semakin orang berilmu tentang Allah dan syariatnya, dia akan semakin takut. Kedua, pelajari keutamaan-keutamaan dari rasa takut. Maka akan memotivasi kita untuk memiliki rasa takut. Ya. Ketiga, pelajari semaksimal yang kita bisa efek buruk dari tidak adanya rasa takut kepada Allah. Efek buruknya banyak, ini. Lalu kita takut, ngeri kalau begitu saya harus takut kepada Allah. Di antara efek buruk dari dosa, dari tidak takutlah,
berani melanggar larangan Allah, berani mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla dan seterusnya, ya. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi sudah diajarkan, ya. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, ya. Terus Allahumma qsim lana min khasyatika yahulu bainana wa baina ma'asika. Itu berdoa sambil dihayati. Baca itu dalam sholat, dalam sujud. Jangan lupakan subhana rabbiyal a'lanya dulu. Saking semangatnya begitu sujud langsung Allahumma qsim lana min khasyatika. Subhana rabbiyal a'lanya dilewat salah, keliru, ya. Jangan lupa subhana rabbiyal a'lanya, lalu baru doa yang lainnya. Jadi berdoalah karena Allah yang memberikan hidayah rasa takut kepada kita, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat. Yang kelima, gaulah dengan orang-orang yang soleh, yang apabila kita salah, kita mendapatkan teguran dan pelajaran yang baik, yang membuat kita sadar. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelimanya. Keenam, yang terakhir, baca sirah para nabi, para sahabat, para ulama. Sirah orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana sikap takut mereka dalam aplikasi, dalam kesehariannya. Dan lihat bagaimana efek yang akan diperoleh oleh mereka. Mereka diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh sesama manusia di dunia sampai ke akhirat nanti, ya. Itu 6 poin kiat untuk meraih rasa takut kepada Allah. Apakah takut kepada orang tua dibolehkan ataukah takut kehilangan mereka? Kita kemarin sudah menjelaskan ada takut yang dibolehkan, yaitu takut apa? Tabi'i, takut yang alami, yang manusiawi. Takut kepada singa, takut kepada ular, takut listrik gitu kalau kesetrum. Kamu berani nggak masukkan telunjukmu ke listrik? Nggak, takut musyrik. Enggak, itu mah nggak musyrik. Karena tahu efeknya, bisa gosong kita, ya. Bisa mati nggak kesengat listrik? Iya bisa. Pengalaman banyak orang, iya, membuktikan itu. Kita juga kadang-kadang pernah kesetrum nggak sengaja, ya. Gimana rasanya? Cuma beberapa detik saja. Bayangkan kalau bermenit-menit, ya akan mati karena itulah kita takut, nggak berani. Itu takut yang tabii, ya. Nah, sekarang bagaimana takut kepada orang tua? Tergantung bagaimana bentuk rasa takut. Kalau takutnya kepada orang tua sampai melanggar larangan dari Allah atau mengabaikan perintah Allah, maka tidak boleh. Kata orang tua, kamu jangan pakai jilbab, ini ke akhwat nih. Awas, kalau kamu pakai jilbab nggak ada uang jajan untukmu. Akhirnya takut nggak bisa jajan. Akhirnya dia menurut, dibukalah jilbabnya, keluar dengan terlihat aurat. Ya itu dosa, itu termasuk syirik di bidang syirik dalam masalah khauf. Kita sudah bahas syirik dalam masalah khauf kemarin hari Jumat sore, ya. Itu salah satunya adalah mentaati makhluk, ya, yang bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena takutnya kepada mereka, itu tidak boleh. Tapi kalau takut kepada orang tua itu karena takut dihukum karena kesalahan kita, umpamanya kalau nggak nurut ke orang tua takut mungkin dipukul, mungkin dimarahi atau diberikan sanksi lain, maka itu bukan takut kepada personal orang tua, tapi takut kepada efek buruk dari ketidaktaatan kita kepada orang tua. Yang seperti itu bagus apa tidak bagus? Takutlah kalau saya umpamanya melakukan hal yang tidak disukai orang tua ngambek. Kalau saya pulang malam, ditanya pasti tuh,
Dikasih sih pintu dibuka tapi sudah disiapkan rotan. Akhirnya saya nggak mau lagi keluar keluyuran malam-malam. Iya, itu boleh. Ya. Bagaimana takut kehilangan mereka? Pasti akan kehilangan mereka ya. Pasti atau tidak? Belum pasti, siapa tahu kita duluan. Ada nggak anak kita yang anaknya yang duluan meninggal dari orang tua? Banyak. Belum pasti kita kehilangan orang tua. Mungkin kita kehilangan orang tua atau sebaliknya orang tua kehilangan kita ya. Kalau takut seperti itu bukanlah takut yang dibahas di dalam penjelasan kita ini ya. Maksudnya mungkin perasaan kekhawatiran tegang orang tua kita meninggal, ya itu sesuatu yang lumrah ya setiap orang. Setiap orang. Kita khawatir kita ditinggalkan oleh orang tua dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Boleh? Ya itu wajar, nggak masalah. Contoh umpamanya khawatir kita lagi nggak ada di tempat, orang tua meninggal. Tidak sempat mengurusnya karena kita jauh, masih di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri yang nggak bisa balik seketika itu juga. Khawatir begitu sehingga kita kurang puas dalam mengurus jenazah orang tua, tidak apa-apa yang seperti itu. Ustaz, saya baru kehilangan anak saya, doakan agar Allah memberikan gantinya. Iya, itu berarti punya tabungan tuh. Anaknya segede apa ya? Kalau masih kecil, belum balik, itu sudah menunggu orang tuanya di pintu surga itu. Ya. Saya pernah ceritakan satu hadis. Suatu saat Nabi SAW lagi ngumpul sama para sahabatnya. Tiba-tiba di belakang punggung seorang sahabat nongol anaknya. Ya, kemudian diambil oleh sang ayah, kemudian didudukkan di pangkuannya, lalu ditatap, diusap. Kelihatan seperti yang sayang cinta. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh? Apakah kamu mencintai anakmu ini? Dia bilang, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Sayang pakai bingit, ya. Begitulah setiap hari selalu berkumpul. Suatu saat orang itu tidak ada. Ditanya, kemana orang tadi? Kata para sahabat, sedang bersedih ya Rasulullah. Anak yang kemarin engkau lihat itu meninggal. Bayangkan, lagi kata orang Sunda lagi jadi kembang buruan. Kembang buruan itu bunga halaman. Tapi beda maknanya ya. Kembang buruan maknanya anak yang paling menghibur kita, membuat kita apa? Senang, bahagia, menghibur, membuat kita ini merasakan suatu kebahagiaan karena anak kita. Ya paling baru beberapa belas bulan gitu ya, lagi lucu-lucunya. Meninggal, bayangkan. Lalu Nabi SAW berdiri dan berangkat diiringi sahabat untuk melayat. Begitu sampai kelihatan sahabat itu sedang bersedih, berduka. Lihat bagaimana cara Nabi SAW menghibur orang ini. Kata Nabi SAW, ayyuhuma habbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anak itu berumur panjang dan kamu bisa bersenda gurau dengannya setiap saat sepanjang hidupmu, ataukah anakmu mendahuluimu dan dia menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai? Mending hidup panjang tapi belum tentu surga. Kalau hidup panjang, anak itu disangkanya kalau anak hidup terus akan lucu terus. Seperti waktu balita ya. Enggak, gede dikit, liar dia. 4 tahun main sama anak-anak atau tetangga, gaul. Pulang-pulang itu kebun binatang juga sudah dia ketahui. Keluar dari mulutnya tuh.
Yang tadinya bersih, putih gitu ya karena jarang main. Setelah main jadi apa? Kuleuheu, dekil and dekucel. Hitam kena matahari ya. Karakternya nyebelin karena menyerap dari lingkungannya yang juga nyebelin. Nah kalau sudah 6 tahun, 7 tahun bandel mungkin turunan. Nah itu sudah gak lucu lagi. Tidak menghibur lagi tapi bikin apa? Bikin kesel. Ada gak bapak dan ibu sampai rasa keselnya sama anak sampai nangis? Ada banyak yang seperti itu ya. Jadi ditanya, mana yang lebih kamu sukai? Apakah anakmu hidup terus dan kamu bisa bersenda gurau dengannya setiap saat, atau dia pergi mendahului dan menunggumu di pintu surga kemudian menuntunmu masuk ke dalam surga? Kata orang itu, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga dan membawaku masuk ke surga, lebih aku sukai daripada dia hidup panjang bersamaku. Kata Rasulullah SAW, demikianlah anakmu sekarang. Mendahuluimu, menunggumu di pintu surga. Para sahabat melihat begitu kabita. Kabita itu apa? Tergiur lalu bertanya, ya Rasulullah, alahul khasah aw likullina? Apakah ini khusus bagi dia atau berlaku untuk kami semua? Kata Nabi SAW, bal likullikum, ini berlaku untuk seluruh kamu. Semua kaum muslimin yang kehilangan anak ketika anaknya lucu-lucunya kemudian meninggal, dia menunggu orang tuanya di pintu surga. Walaupun sendiri itu anaknya yang meninggal itu ya. Menunggu anak orang tua di pintu surga dan kelak akan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Maka setelah dihibur begitu oleh Rasulullah SAW, orang itu pun berkurang kesedihannya. Karena melihat anak yang dicintainya di sana tidak menderita. Kita baru menderita kalau berpisah dengan anak. Ketika berpisah itu kita tahu, kita yakin anaknya juga menderita ya. Coba umpamanya, antum semuanya punya anak SD lalu disekolahkan ke luar kota pesantren. Itu ketika ngajajab naon, ketika menjajab, ketika mengantar terus pulang. Nangis enggak? Siapanya yang nangis? Orang tuanya. Orang tuanya nangis karena mau berpisah dengan anak yang sudah sekian tahun ya, diurus, digedein, sekarang harus berpisah dan paling bertemu setahun 2 kali gitu ya. Nah apalagi melihat anaknya juga menangis. Bapak, mama jangan pulang, jangan tinggalkan adik di sini. Tambah itunya. Udah, sebodoh amat. Dulu juga para ulama begitu, pura-pura tegar. Besoknya nelpon lagi, nangis lagi anak. Kita nangis enggak? Bukan kita, orang tuanya nangis enggak? Nangis. Karena apa? Karena melihat anaknya di sana sedih. Tapi ini coba lihat. Ketika umpamanya anak sampai di pesantren, dia riang, senang. Mama, papa cepat pulang, adikmu di sini gitu. Kita sedih enggak? Enggak, alhamdulillah tegar gitu ya. Tegar ya. Besoknya ditelepon, mama ngapain telepon? Adik lagi konsentrasi belajar, lagi senang-senangnya, banyak teman, guru-gurunya enak. Udah tenang, adik betah di sini. Senang enggak kita? Senang, enggak nangis kita, enggak sedih gitu ya. Nah itu. Jadi kita akan bahagia kalau meyakini anaknya di sana bahagia dan senang. Dan kita akan sedih kalau anaknya di sana sedih. Sekarang anak meninggal dahulu. Mereka sedang berbahagia. Mereka sedang diasuh oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang di alam kuburnya ditugasi mengasuh anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka balik. Di taman surga yang indah, mereka senang di sana. Mereka itu sedang berbahagia di sana. Kalau begitu, apa yang menjadi alasan kita bersedih? Ya. Dan kelak ketika hari kiamat terjadi, mereka menunggu di pintu surga, menunggu orang tuanya dan akan menuntun orang tuanya ke dalam surga ya. Nah melihat atau mengetahui hal ini, maka tak ada alasan untuk bersedih, yang ada adalah kebahagiaan. Itu
tabungan bagi orang tua ya. Asal jangan disengaja. Ya. Biar jadi tabungan dicekekan. Nggak boleh, itu dosa besar. Jangan panjang-panjang, atuh males bacanya. Ustaz, bagaimana kalau wanita sedang haid ingin mendatangi kajian di masjid? Boleh nggak masuk dalam masjid atau diserambi atau hanya boleh mendengarkan dari parkiran atau di bawah pohon di luar masjid? Berarti ahwat yang di luar lagi haid. Ya, pertama tentang bolehnya wanita haid masuk masjid atau memegang mushaf, itu ikhtilaf para ulama ya. Ada yang melarang dan jumhur ulama melarang, ada yang membolehkan. Kalau saya pribadi termasuk yang lebih cenderung kepada yang membolehkan. Baik memegang mushaf dan membacanya ketika haid atau nifas ataupun masuk ke dalam masjid. Karena apa? Karena melarang masuk ke dalam masjid bagi wanita yang haid, pelarangan itu disebut tasyri'. Tasyri' itu menetapkan syariat larangan. Sedangkan tasyri' atau menetapkan syariat wajib berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau hadis dhaif nggak boleh, ya. Dan tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih yang melarang wanita masuk ke dalam masjid. Tidak ada ya. Nah, seperti umpamanya ayat-ayat atau hadis yang dipakai untuk melarang wanita yang haid memegang mushaf. Ayatnya adalah la yamassuhu illal mutahharun, surah Al-Waqiah. Itu dibantah oleh para ulama. Pertama, itu tidak bernada larangan, tapi itu khabar. La yamassuhu ilal mutahharun. Kedua, hu di sana bukan mushaf, tapi adalah lahul mahfud. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu ilal mutahharun. Sungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terdapat dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya lahul mahfud. La yamassu, tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfud itu illal mutahharun, kecuali makhluk yang suci. Maksudnya malaikat. Jadi ayat ini bukan larangan menyentuh mushaf, tapi berita bahwa lauhul mahfud hanya bisa disentuh oleh para malaikat. Tidak ada hubungannya dengan hukum membaca mushaf. Kedua, di zaman Nabi SAW tidak ada mushaf. Kalau mushafnya tidak ada, masa hukumnya ada larangan enggak? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada hadis-hadis la yamassul Quran illa tahir. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Hadis ini dhaif di kalangan para ulama ahli hadis. Andai itu sahih, ini andai, para dhaif. Andai itu sahih, tahir di sana apakah tahir itu suci dari haid, nifas atau hadas atau apa? Ya. Digabung dengan hadis-hadis yang lain, tahir di sana maknanya adalah muslim. Karena apa? Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Bahwa mukmin itu tidaklah najis. Tidak najis apanya? Jiwanya. Jiwanya suci. Badannya mungkin najis. Kalau dia ada najisnya, umpamanya mangku anak terus diompolan, badannya najis apa tidak? Orang mukmin itu badannya najis tapi jiwanya suci. Adapun orang musyrik, Allah berfirman innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Najis apanya? Jiwanya. Badannya mungkin suci, habis mandi dia ya bersih, tidak najis. Kita boleh bersalaman, boleh berpelukan dengan dia umpamanya. Tidak najis, tidak harus dicuci badan kita, tangan kita. Kalau badannya suci, tapi tetap jiwanya najis.
Jadi maksudnya ada suci dan najis jiwanya. Nah, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci, mana yang jiwa yang suci itu muslim. Makanya Nabi SAW melarang para tentara Islam membawa lembaran-lembaran tulisan Al-Quran ke negeri musuh. Nggak boleh, karena khawatir jatuh ke tangan mereka. Adapun ketika dibawa oleh para sahabat di jalan, pasti nggak batal di jalan? Ya pasti batal, ya. Tapi tetap itu dipegang, maka tidak apa-apa. Walhasil tidak ada larangan untuk menyentuh mushaf Al-Quran dan membacanya bagi yang ada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, termasuk juga ke dalam masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana sedang melaksanakan ta'aruf dengan seorang ikhwan yang statusnya duda. Pastikan dulu itu duda. Bisa ngaku gitu. Insya Allah semua keluarga ridho dengan agama dan akhlaknya, kecuali ayah anak. Ayah anak mempermasalahkan statusnya. Yang ini anak tanyakan, bolehkah anak menentang ayah? Karena ayah anak termasuk yang jauh dari Allah dan jarang melaksanakan sholat. Sahkah pernikahan anak? Ya, pertama bukan menentang sifatnya. Kalau umpamanya kita tetap ingin kekeh nikah ke duda tadi, yakinkan ayah. Alasan ayah untuk tidak setuju dipatahkan. Kenapa ayah tidak setuju? Habis dia duda. So what's gitu loh. Kan saya yang mau nikahnya, bukan ayah. Dan saya lebih menyukai duda daripada yang bujangan. Lebih berpengalaman. Jadi dia lebih dewasa. Dia lebih bisa membimbing dibanding yang bujangan. Kalau yang bujangan masih buta, masih meraba-raba, masih trial and error. Kalau ini sudah berpengalaman. Pokoknya patahkan saja argumentasi orang tua, ya. Itu yang terbaik, ya. Coba yang terbaik adalah bermusyawarah, terus ngeyel ke bapak dengan cara yang baik. Insya Allah lama-lama bapak juga akan menyetujui. Semoga Allah mudahkannya. Apakah boleh nikah tanpa wali ayahnya, tanpa wali ayahnya? Sedangkan sang calon suami adalah seorang yang soleh, cuma karena statusnya duda, sama jangan yang tadi, cuma karena statusnya duda, sang ayah tidak merestui. Kasusnya sama ya? Tulisannya beda. Ada dua kasus berarti. Jangan-jangan ikhwannya sama. Sang ayah tidak merestui. Dan apakah bisa ayahnya itu jadi wali kalau dia tidak pernah mendirikan sholat? Persis ya. Bisakah diganti oleh paman atau uaknya? Iya, mungkin satu ikhwan satu akhwat. Tulisannya bisa tulisan ikhwan, bisa tulisan akhwat. Sama berarti jawabannya. Bisa nggak kalau si ayah tidak mendirikan sholat, mungkin belang betong gitu ya, jadi wali? Bisa, boleh. Dia menurut pendapat yang lebih rajih tidak kafir dengan meninggalkan sholat, tapi muslim yang fasik, ya. Boleh nggak kita mendoakan keburukan bagi orang yang telah menzalimi kita? Kalau boleh tidaknya boleh. Apakah lebih baik? Lihat sikon, ya. Kalau umpamanya tidak didoakan, dinasihati sudah terus, ya, dia jahat terus, silakan doakan keburukan. Tapi kalau dinasihati bisa dan berhenti, ya lebih utama dinasihati dan doakan kebaikan. Apakah mendoakan keburukan akan mengurangi pahala kesabaran? Tidak, ya, boleh saja. Saya insya Allah akan segera dikaruniai seorang putra dan ingin diberi nama Qais Abdurrahman. Bagaimana menurut Ustaz dengan nama tersebut? Baik, boleh, ya. Qais Abdurrahman, boleh.
Sudah. Apabila ada orang yang sudah ngaji sunnah, namun apa yang dapat dalam kajian hanya yang sesuai dengan yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon nasihat. Namun apa yang didapat dalam kajian hanya yang sesuai saja yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsu dia gitu? Tidak boleh. Itu namanya talfiq. Talfiq itu akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil ucapan hanya yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang tidak sesuai dengan keinginan itu terlalu berat udah. Umpamanya cingkrang, wah itu mah terlalu berat lah. 1 ton gitu ya. Makanya tetap dia isbal umpamanya ya. Jenggot, wah itu terlalu berat, takut disebut kambing. Dan gak laku ke wanita, ya ke wanita yang fasik mungkin gak laku, tapi akan berebut di kalangan akhwat, diperebutkan, ya seperti itu. Lalu dia tidak melaksanakan itu, ya dia dosa, ya. Hanya ambil yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Tentang anjuran ta'adud, ini saya senang ini, umpamanya, lalu dia terapkan, hanya sesuai dengan apa? Hawa nafsu, maka tidak, talfiq namanya. Kakak saya bertanya pada saya kalau dia sudah punya suami yang cerai dengan istrinya dan meninggalkan 2 orang anak. Kemudian Ustadz, kakak saya bertanya pada saya, Ustadz, kakak saya bertanya pada saya kalau dia sudah punya suami yang cerai dengan istrinya. Tanya apa memberitahukan? Kalau kakak saya bertanya pada saya kalau dia sudah punya suami. Mungkin apakah saya sudah bersuami? Mungkin ngasih tahu ya. Nah ini adiknya nggak tahu gitu, orang tuanya juga nggak tahu gitu, siri gitu. Sudah punya suami yang sudah cerai dengan istrinya dan meninggalkan 2 orang anak. Jadi punya 2 anak tiri ya. Kemudian suami kakak saya selalu menafkahi anak-anaknya secara rutin. Anaknya sama siapa? Sama mantan istrinya atau sama dia? Gak dijelaskan. Yang ditanyakan adalah apabila suami kakak saya sedang tidak ada, yang sedang tidak ada uang, terus sampai dia pinjam sana sini untuk menafkahi anaknya, sementara kakak saya tidak dinafkahi karena uangnya habis untuk menafkahi anak-anaknya. Terus bagaimana kakak saya harus bersikap? Pengangguran mungkin. Pertama, memang istri dan anak kewajiban suami. Suami itu bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Wajib. Kalau mereka mampu, ya. Kalau tidak dinafkahi dosa. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya man ya'un." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya tanggung jawab dia, anak-anaknya juga di bawah tanggung jawab dia. Jadi wajib dua-duanya. Kalau dia umpamanya pinjam ke sana ke sini, bagi 2, ke istrinya juga ke anak-anaknya. Istrinya juga wajib dia nafkahi. Anak-anaknya ya betul wajib dinafkahi ya. Jadi sang istri ini kakak si penanya harus bilang mas atau a atau kang gitu atau abi atau apapun, babe, darling, honey dan seterusnya. Bilang, saya juga istri yang wajib dinafkahi, bukan hanya anak. Saya ridho anak-anaknya dinafkahi, tapi saya juga wajib dinafkahi. Bilang saja begitu. Kalau enggak ya dosa. Ya. Boleh enggak meminjam untuk keperluan itu? Boleh. Kalau memang
untuk menafkahi istri dan anak yang menjadi kewajiban dia, ya. Asal dibayar, ketika punya langsung bayar. Jangan sampai pinjamnya bergilir ke sini, ya. Cukup dengan syukran jazakallahu khairan dan afwan. Itu bayarannya. Itu enggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai ini juga jadi kebiasaan suami, ya, menadahkan tangan kepada ikhwan-ikhwan yang dermawan. Kadang-kadang ada dustanya juga, ya. Saya sering menerima WA dan beberapa hari yang lalu juga begitu. Kalau ada yang nge-WA, saya tidak hapus isi WA-nya, ya, disimpan. Jadi ada orang yang nge-WA, nama saya anu, usia anu, tinggal di anu. Saya kelit hutang begini. Saya mau diusir dari kontrakan, besok harus ada uang, tolong. Ini percaya nggak percaya, ya? Mau ditolong takut modus, mau dibiarkan takut beneran. Akhirnya saya lebih memilih dibiarkan. Karena apa? Karena kalau dia betul kedesak pasti nelpon. Kalau nelpon saya akan layani dan saya akan kenalkan dengan ustadz terdekat dengan orang itu. Agar ustadz itu yang langsung mensurvei ke tempatnya. Kalau benar insya Allah pasti ditolong. Kalau tidak benar, nah ini, ya. Beberapa minggu setelah itu, nggak sampai sebulan, ada lagi WA dari nomor yang sama. Dia mengenalkan nama saya Fulan. Beda lagi dengan kemarin. Saya usia lebih muda. Kalau kemarin 45, sekarang 42. 3 tahun nih turunnya. Hanya dalam 3 minggu usia turun 3 tahun. Saya tinggal di tempat lain lagi. Ini apa pindah gitu. Kasusnya sama. Kontrakan mau diusir dan seterusnya. Yang lain lagi anak saya, fotonya ada. Fotonya ini anak saya di rumah sakit, kalau enggak itu dikeluarkan dan beresiko mati. Fotonya itu ada. Kalau foto kan bisa nge-upload dari mana aja, ya, foto anak siapa gitu, ya. Itu tidak saya hapus, ada. Ternyata ada filenya semua. Ini orang, namanya berbeda, alamatnya berbeda, usianya berbeda, kasusnya berbeda, tujuan utamanya sama, UUD. Apa arti UUD-nya? Ujung-ujungnya minta duit. Gimana kita bisa percaya, ya? Oleh karena itulah maka banyaknya kasus yang seperti itu mengakibatkan ikhwan-ikhwan yang real, nyata, benar butuh pertolongan, kita jadi tidak percaya lagi. Kita tidak akan meminjamkan, enggak. Mungkin ada alokasi untuk zakat, infak, sedekah, atau nelpon seorang punya uang zakat, kasih itu situ. Bisa saja kita begitu. Tapi seringkali itu adalah modus. Lebih sering modus. Pas ada yang sebenarnya jadi kita abaikan juga. Ini yang kita sesalkan. Oleh karena itulah maka setiap suami tolong berusaha bersungguh-sungguh untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya, cukup ya, sampai di sini waktunya habis. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.